Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hakim. Di video kali ini saya akan share ke kalian satu lagi config terbaru untuk Gcam sejuta umat. Apalagi kalau bukan Gcam Nikita versi 2.0. Ya, kali ini yang akan saya share adalah config iPhone 13 ya teman-teman. Yang mana ini adalah config rilisan terbaru by GameTV Official. Di config kali ini semua fitur berjalan dengan lancar, termasuk sudah support aux LAN, ada ultrawide dan juga makro. Kemudian tidak ketinggalan pula manual slider ya, ada manual fokus yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro. Dan inilah beberapa sampel foto yang diambil menggunakan config ini. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Namun seperti biasa di sini akan saya uninstall terlebih dahulu, biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install. Buat kalian yang sudah punya Gcam Nikita versi 2.0, silahkan kalian download saja untuk config-nya ya. Dan buat yang belum punya, silahkan diinstal. Dan di sini saya sarankan pakai yang versi clone saja ya, agar Gcam kalian bisa berjalan lebih dari satu di dalam satu handphone. Oke, proses instalasinya sudah selesai ya. Selanjutnya, usahakan setelah install Gcam, kalian lakukan clear data terlebih dahulu. Dengan cara keluar, selanjutnya di Gcam-nya ditekan dan tahan. Lalu pilih app info. Kemudian clear data, clear all data, lalu oke. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya. Lalu izinkan semua. Oke, proses installnya sudah selesai. Selanjutnya, sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya ya. Dengan cara masuk ke menu setelan. Selanjutnya ke menu paling bawah.
di bawah sendiri ada menu config, kemudian save, lalu save. Ini bertujuan untuk membuat folder KiCam config 7 yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di folder tersebut. Oke, untuk selanjutnya silahkan kalian download config-nya, linknya cek di deskripsi. Dan seperti biasa di sini untuk config-nya saya sediakan 3 format, yaitu format JUV, JPEG, dan juga default atau auto. Untuk config-nya iPhone 13 ya teman-teman. Oke, size-nya kecil banget, hanya 26 KB. Kalau sudah terdownload, silahkan dipindah ya atau di copy ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder KiCam ya. Lalu config 7 dan tempel di sini di dalam folder config 7. Selanjutnya buka lagi KiCam-nya. Kemudian kita lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini ya, bisa di sini atau di sini. Kemudian pilih config yang barusan kita copy tadi, iPhone 13. Oke. Sampai di sini untuk restore config-nya sudah sukses ya. Ditandai di sini sudah muncul beberapa fitur. Ada aux LAN di sini, untuk logonya ada gambar bunga, kemudian kamera iris dan juga gambar gunung. Untuk gambar bunga ini adalah lensa makro ya. Seperti ini untuk makronya work teman-teman. Bisa ya. Kemudian yang gambar gunung ini untuk ultra wide. Oke, untuk ultra wide-nya work ya. Seperti ini teman-teman. Di semuanya work ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada manual slider ya, manual fokus yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro. Nah, untuk menggunakan fitur ini pastikan untuk HDR-nya kalian pindah ke yang tengah ini ya, yang HDR on saja, jangan dipilih yang HDR plus enhance, tapi pilih yang tengah saja. Oke. Dan fitur-fiturnya di sini ada night sight atau mode malam, kemudian ada mode portrait, lalu kamera, video ya. Kemudian di menu lainnya ada panorama, photosphere, slow motion, time lapse, dan juga playground. Nah, khusus playground kalian harus install secara terpisah, karena untuk playground sendiri dia nggak include ya, jadi harus diinstal secara manual. Untuk cara installnya silahkan kalian cek, linknya ada di deskripsi. Oke. Untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor ya teman-teman. Oke, langsung kita tes ya. Yang pertama kita tes untuk kamera utama terlebih dahulu. Dan seperti ini untuk lensa utama. Kemudian selanjutnya kita tes untuk lensa ultra wide. Oke, dia lebih lebar seperti ini teman-teman. Ini untuk ultra wide ya. Ini untuk lensa utama, dan ini untuk ultra wide. Oke, kemudian selanjutnya ini di kondisi yang berbeda ya. Sekarang ini untuk waktunya menjelang maghrib, ultra wide seperti ini hasilnya. Ini untuk lensa ultra wide. Jadi foto diambil menjelang maghrib ya teman-teman. Kemudian selanjutnya lensa utama. Oke, seperti ini untuk lensa utama. Kemudian selanjutnya kita coba untuk objek manusia ya. Oke, seperti ini juga foto diambil menjelang maghrib ya teman-teman.
Kita coba mode potretnya sekalian. Oke, seperti ini hasilnya. Untuk warna kulitnya pas ya, tidak terlalu over. Ini untuk mode potretnya. Oke, seperti ini. Ini untuk mode potret. Bokehnya rapih ya. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita coba untuk objek dekat ya. Ini untuk makro menggunakan mode auto. Seperti ini hasilnya. Kemudian selanjutnya kita coba manual fokusnya, mode makro ya. Usahakan pastikan untuk HDR plusnya jangan yang disempurnakan ya, tapi dipilih yang HDR plus saja. Oke, seperti ini. Ini untuk foto makro ya, sambil saya zoom 4,3 kali zoom ya. Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman, mantap ya. Detailnya dapat banget. Bokehnya rapih ya, keren. Jadi Gcam ini cocok banget untuk di segala kondisi ya. Oke, ini beberapa sampel yang lain. Kemudian selanjutnya kita tes untuk mode malam ya. Ini untuk mode biasa di malam hari ya, kamera utama tanpa menggunakan mode night sight, hasilnya seperti ini. Ini mode malamnya off ya teman-teman, jadi menggunakan mode biasa. Yang penting pencahayaan cukup, tidak perlu mode malam, hasilnya sudah cukup bagus. Kemudian ini beberapa sampel menggunakan mode malam dan juga astrofotografi. Dan ini untuk objek manusia di malam hari. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.